harus segera kita tindak lanjuti ya, ada batasan-batasan waktunya. Ya, jadi walaupun kayak pembetulannya 6 bulan ya, tapi DJP nggak nunggu dulu, di bulan kedua dia baru diteliti karena udah lewat sebulan, siapa tahu dia ditolak formal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo kawan pajak, selamat datang di podcast Baca Rita Pajak oleh Kanwil DJP Sulut Tengko dan Malut. Ya, kembali lagi bersama saya Shirley Diana, penyuluh di Kanwil DJP Sulut Tengko dan Malut. Nah, di podcast kali ini Torang mau baca Rita tentang PMK 118 ya, tahun 2024. Di mana PMK ini tentang tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan dan pembatalan di bidang perpajakan. Nah, agar kawan pajak lebih paham lagi bagaimana sih cara pengajuannya dan bagaimana persyaratannya. Tentunya ini menjadi salah satu hak ya, hak dari wajib pajak. Dan tentunya di podcast kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh narasumber kita yang cantik, yaitu Kak Oce. Oke, Kak Oce, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, siap memberikan sharing-sharing materi kita. Semangatnya sangat terasa. Iya ya. dong. Sangat terasa. Sangat terasa. Kita langsung saja Kak Oce ya. Setiap PMK dikeluarkan itu tentunya kan ada yang melatar belakangnya. Oke, mungkin bisa Kak Oce jelaskan apa yang melatar belakangnya kenapa dari PMK ini keluar? 118 ini? Iya. Sebenarnya PMK ini udah dari tahun 2024 ya Kak ya. Kita cuman kayak merefresh aja soalnya banyak yang belum tahu. Tapi sebelumnya nih ya, tadi kalau diawali kita nggak lengkap dong, nggak ada pantunnya. Oh ya betul. Saya udah siapin pantun nih, Kak Shirley. Ke pasar beli ayam dan ikan. Cakep. Jangan lupa bawa kantongan. Artinya? Yuk duduk santai, siapkan camilan, kita pelajari permohonan keberatan dan non keberatan. Oke. Ya, jadi tujuan utamanya tentunya karena untuk simplifikasi peraturan ya terkait pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan dan pembatalan yang termasuk juga PBB. Jadi itu menggabungkan dari yang awalnya itu ada 5 PMK, kita gabungkan jadi satu PMK. Nah, di PMK 118 ini. Berarti emang lebih kasih gitu ya? Jadi disempurnakan lagi, disederhanakan lagi, jadi satu aturan aja sekarang gitu. Oke. Diterbitkannya PMK 118 tahun 2024 ini tadi seperti kata Kak Oce menyederhanakan 5 aturan PMK menjadi satu PMK. Nah, kira-kira 5 PMK ini apa saja Kak Oce? Nah iya, seperti kita ketahui bersama dan merefresh nih ya, kalau misalnya kawan pajak lupa nih PMK-nya ada apa, ada PMK 8 tahun 2013 itu tentang pengurangan sanksi, pengurangan atau pembatalan SKP atau STP. Terus ada PMK 9 tahun 2013 juga tentang keberatan. Terus kemudian ada PMK 11 tahun 2013 tentang pembetulan dan PMK 253 tentang keberatan PBB. Jadi ada 5 ya, nanti kita gabungkannya jadi satu. Oke, nah tadi kan lumayan banyak ya Kak Oce, berarti kita akan bahas satu persatu. Betul. Oke, sekarang kita bahas dari yang permohonan pembetulan, seperti itu ya. Dalam keberatan dan non keberatan. Oke, Kak Oce silakan. Kita mulai dari pembahasan pertama. Tapi ini ya Kak ya, karena kita kan ngobrolnya santai ya, jadi nggak banyak-banyak, cuman kayak mengulas aja. Merefresh begitu ya Kak Oce ya. Kembali aja sekilas-kilas. Yang pertama kita bahas tentang tata cara pembetulan ya. Jadi ruang lingkup apa saja sih yang bisa dibetulkan? Jadi ada 16 jenis surat yang dapat diajukan permohonan pembetulan. Itu banyak sih, ada 16 kan ya, tapi untuk lebih jelasnya kawan pajak bisa cek di pasal 2 PMK 118 ini ya. Jadi salah satunya ada yang sering sekali ya kayak SKP, STP, SK pembetulan, SK keberatan, SK pengurangan sanksi, SK PKB, SKP PBB juga bisa, STP PBB juga bisa, dan ada juga SK persetujuan bersama yang ini bisa diajukan oleh wajib pajak itu sendiri ataupun secara jabatan. Secara jabatan ini dalam hal ini berarti DJP ya? Iya betul. Oke, dilakukan oleh DJP. Oke, nah tadi kan Kak Oce udah jelasin ya untuk produk-produk hukumnya atau yang bisa diajukan pembetulan. Oke, yang bisa diajukan pembetulan. Nah sekarang dalam hal apa? Ini mungkin yang wajib pajak sering menanyakan, dalam hal apa pembetulan ini bisa diajukan seperti itu ya?
Jadi kalau untuk pembetulan ini ranahnya itu terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan. Itu yang utama. Jadi kawan pajak ini harus tahu ya, karena ini kan salah satu hak ya. Jadi selain tadi kewajibannya untuk tadi melakukan pelaporan, pembayaran, ada hak-hak juga yang sudah diatur dalam ketentuan perpajakan seperti itu ya. Betul. Oke, nah tadi sudah Kak Oce jelasin apa saja yang bisa pengajuan untuk pembetulan seperti itu ya. Oke, sekarang, nah kalau untuk kesalahan tulis ini meliputi nama, NPWP ya seperti itu ya Kak. Betul. Jadi kesalahan tulis itu bisa kalau misalnya dalam SKP tersebut ada kesalahan tulis nama, alamat, atau tahun pajak. Biasanya sih mungkin masa tahun pajak ya, yang dulu-dulu. Kalau misalnya nama NPWP itu karena sudah otomatis by system. Jadi kalau misalnya nama sama NPWP-nya udah salah, berarti di awal sudah salah penginputannya. Terus ada juga kesalahan hitung seperti penjumlahan, pengurangannya, atau salah hitung ada penerbitan SKP sebelumnya misalnya. Terus kemudian juga ada kriteria kekeliruan penerapan ketentuan. Jadi bisa jadi karena salah dalam penerapan tarif. Nah itu sering sih juga biasanya pembetulan diajukan karena itu dia ada salah penerapan sanksi administrasi. Kemudian untuk ada juga misalnya kesalahan penerapan dalam pengkreditan PM ya, pengkreditan pajak. Jadi tapi itu gini ya, boleh diajukan permohonan pembetulan asalkan PM tersebut tidak mengandung sengketa antara Fiskus atau dari DJP dan dari wajib pajak itu sendiri. Karena kalau misalnya itu terkait dengan maksudnya udah material ya, itu kan PM udah material terus masuk ke dalam ranahnya material, ternyata ada sengketa antara Fiskus dan wajib pajak, itu masuknya prosedurnya bukan pembetulan lagi tapi di keberatan. Gitu. Baik, Oce, lalu nah ini kan pasti wajib pajak ingin mengetahui juga ya, untuk jangka waktu dari penyelesaian permohonan pembetulan ini berapa lama? Apakah cepat atau membutuhkan waktu yang lama? Mungkin Kak Oce bisa jelaskan. Kalau pembetulan ini setelah permohonannya masuk tentunya langsung dilakukan penelitian formal, dan dari penelitian formal itu jika sudah sesuai baru lanjut di penelitian materialnya dengan permintaan dokumen, data, ada informasi, keterangan lainnya. Kemudian dilakukan pembahasan dan peninjauan lebih lanjut atas permohonan wajib pajak tersebut sampai dikeluarkan SK atau surat keputusan yang bisa berupa mengabulkan atau menolak permohonan wajib pajak, atau mungkin bisa menerima sebagian tuh bisa Kak? Bisa ya? Bisa juga, bisa menerima sebagian juga. Jangka waktunya itu maksimal ada 6 bulan sejak permohonan WP diterima. Jadi maksimal 6 bulan ya kawan pajak. Kurang dari 6 bulan juga bisa ya Koce ya? Kalau misalnya mungkin kalau misalnya formalnya tidak terpenuhi, jadi pas formalnya tidak terpenuhi langsung jadi langsung ada surat pengembalian permohonan wajib pajak, dan itu DJP harus menerbitkan surat pengembaliannya itu dalam jangka waktu 1 bulan. Jadi harus memang semua permohonan wajib pajak itu harus segera kita tindak lanjuti ya. Ada batasan-batasan waktunya. Jadi walaupun kayak pembetulannya 6 bulan ya, tapi DJP nggak nunggu dulu di bulan kedua dia baru diteliti karena udah lewat sebulan. Siapa tahu dia ditolak formal. Baik ya kawan pajak. Nanti silakan kawan pajak melihat ya untuk jangka waktunya tadi seperti yang tadi batasannya 6 bulan. Kemudian untuk nanti ketentuan formalnya ya, penelitian formalnya jika tidak terpenuhi itu paling lambat harus 1 bulan udah diberikan surat pengembaliannya. Nah kemudian ini kayaknya tadi sudah sempat bertanya juga ya. Kemudian jika dalam jangka waktu 6 bulan ya sejak permohonan WP ini diterima belum juga dikeluarkan surat keputusan ya, baik itu mengabulkan atau menolak, itu bagaimana Kak? Jadi kalau sudah lewat 6 bulan dan itu pasti sudah berarti tidak ada penolakan secara formal ya sebulan, berarti dianggapnya itu formalnya sudah terpenuhi sisa materialnya. Jadi SK itu harus diterbitkan maksimal 1 bulan sejak terlewatinya 6 bulan itu. Jadi batasannya ini kan 6 bulan nih. 6 bulan. Terus 6 bulan ini dia nggak ngasih SK apapun. Belum ada putusan. Belum ada putusan yang terbit. Berarti maksimalnya 1 bulan setelah 6 bulan tadi harus segera diterbitkan SK-nya. Nah, tadi Kak Oce udah jelasin ya. Kemudian untuk produk hukum apa saja yang bisa diajukan keberatan oleh
wajib pajak ini Kak? Oh iya, berarti untuk udah produk-produk. masuk pembahasan kedua ya? Yang keberatan ya? Nah, yang keberatan ya. Oke Kak, ya keberatan. Yang keberatannya kalau yang keberatan itu ada SKPKB, SKPN, SKPLB, SKP KBT, potongan atau pungutan pihak ketiga, SPPT dan SKP PBB. Oke. Nah, untuk hal-hal yang harus mungkin kawan pajak perhatikan dalam pengajuan keberatan ini apa saja Kak? Jadi kalau keberatan itu, jadi kan memang ada ada ininya ya, ada persyaratannya, ada hal-hal yang mesti diperhatikan, yaitu yang pertama dia tidak diajukan pasal 36 UU KUP. Jadi kalau sudah dia keberatan berarti nggak boleh non keberatan gitu. Atau pasal 19 dan pasal 20 untuk UU PBB. Terus kemudian tertulis dalam bahasa Indonesia mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau dipotong menurut wajib pajak berdasarkan alasannya, jadi kayak dasar perhitungannya. Kemudian satu keberatan itu untuk satu jenis produk hukumnya, entah SKP, SKPKB, SPPT. Terus kemudian juga harus melunasi pajak yang masih harus dibayar minimal paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak saat pembahasan akhir. Terus yang terakhir ada tanda tangani wajib pajak wakil atau kuasa. Tapi kan sekarang udah pakai Kortex ya Kak ya. Jadi harusnya tertulis dalam bahasa Indonesia udah pasti jelas. Saat keberatan untuk satu keberatan untuk satu produk hukum pasti juga udah langsung memilih tanda tangan juga pakai elektronik. Paling yang diperhatikan adalah dasar perhitungannya. Kan itu harus dilampirkan ya soalnya. Jadi itu yang paling utama ya kawan pajak, jangan lupa untuk melampirkan dasar perhitungannya. Hitung-hitungannya kira-kira pajak saya yang terutang seharusnya seperti ini. Yang diminta itu berapa sebenarnya menurut wajib pajak? Nah tadi kan kalau pembetulan tadi 6 bulan ya Koce ya, 6 bulan paling lama maksimal 6 bulan. Kemudian kalau ada ketentuan formal yang dilengkapi 1 bulan. Nah sekarang kalau untuk pengajuan permohonan keberatan ini seperti apa? Kalau jangka waktunya berapa jangka lama? Waktunya ya. Jadi kalau sudah memenuhi persyaratan tadi, dilakukan penelitian keberatan dan DJP harus menyelesaikan keberatannya dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak diterimanya permohonan. Tapi kalau misalnya tidak memenuhi persyaratan, ya wajib pajak akan menyampaikan surat pemberitahuan atas keberatan yang tidak memenuhi persyaratan paling lama 1 bulan juga sejak tanggal diterima. Berarti kurang lebih sama ya. Jika misalnya ada penolakan gitu ya, penolakan, DJP harus memberi kepastian kayak gitu ya. Betul. Beri kepastian 1 bulan, maksimal itu 1 bulan sudah harus ditentukan. Ini permohonannya ditolak apa diterima. Tetapi jika diterima maka proses maksimal untuk keberatan tadi 12 bulan. Karena kan penelitian lebih lanjutkan yang nanti ternyata masuk sudah terpenuhi semua sesuai ketentuan yang tadi disebutkan. Jadi tidak ada tuh 1 bulan, ya udah diproses. Tapi bukan berarti kalau misalnya 1 bulan tidak dikembalikan berarti dia tinggal menunggu maksimal 12 bulan pasti keberatannya diterima. Tidak, belum tentu juga. Jadi SK keberatannya bisa juga menerima, bisa ditolak atau diterima sebagian. Jadi sekali lagi keputusan permohonan baik itu keberatan maupun non keberatan tuh ada yang ditolak sepertinya, ada yang diterima dan juga ada yang diterima sebagian seperti itu. Betul. Nah kalau untuk keberatan sendiri ini kan nanti mungkin memang diterima sekarang kan semua lewat Kortex nih ya Kak ya. Diterima misalnya ke KPP gitu, tapi nanti akan diteruskan ke Kanwil ya. Kanwil. Ya, nanti karena di sana nanti ada penelaah keberatan yang akan mengerjakan seperti itu memproses. Oke, Kak Oce, tadi setelah keberatan, pembetulan, nah sekarang kita beralih ke permohonan non keberatan. Non keberatan ini meliputi yaitu pengurangan. Nah ini mungkin yang sering ya. Sering sekali. Meliputi pengurangan penghapusan atau pembatalan sanksi administrasi berupa bunga, sanksi atau kenaikan terutang. Nah, syarat-syaratnya apa saja nih? Karena ini yang lebih familiar, yang lebih common, lebih umum di wajib pajak. Yang sering mungkin, ya dilakukan wajib pajak lebih banyak menyimak seperti itu. Kak Oce mungkin bisa jelaskan. Oke, jadi kan kalau itu non keberatan tuh artinya dia pasal 36 ya, pasal 36 1A, 1B atau 1C. Yang terutama kalau misalnya mau mengajukan pastikan adalah permohonan tersebut tidak sedang diajukan keberatan. Seperti tadi ya, keberatan berarti nggak boleh non keberatan. Kalau sudah non keberatan nggak boleh keberatan. Nah jadi kalau misalnya gimana nih kalau wajib pajaknya udah ajukan keberatan terlebih dahulu, kan dia nggak tahu nih, misalnya ajukan keberatan, padahal dia sebenarnya cuma mau pengurangan sanksi gitu, misalnya pengurangan sanksi. Dia belum mengerti seperti itu ya. Begitu, berarti harus permohonan keberatannya tersebut dicabut sama wajib pajak, dicabut terlebih dahulu, dan DJP juga harus ada persetujuannya pencabutan pencabutan permohonan keberatan tersebut, baru dia bisa ajukan permohonan non keberatan misalnya 361A. Karena juga di sistem Kortex sendiri itu terhold atau terkunci gitu. Kalau dia masih proses keberatan
dia nggak bisa ajukan lagi proses non keberatannya. Oke. Terus yang kedua, ini syaratnya masih sebelum Kortex ya, diajukan secara bahasa Indonesia. Kalau itu kan nanti otomatis. Terus disertai dengan alasannya, dengan mengemukakan jumlah sanksi atau denda menurut wajib pajak itu tersendiri. Jadi tetap ada dasar perhitungannya. Terus satu permohonan juga untuk satu ketetapan. Nah, ini nih yang membedakan sama aturan yang sebelumnya nih Kak. Kalau misalnya ajukan permohonan non keberatan, kalau dulu itu kan sebenarnya gini, kalau misalnya dia STP-nya hanya berupa sanksi administrasi, dia berarti tidak ada perlu pembayaran apapun ya. Beda kan sama keberatan ya. Keberatan kan pasti ada pokoknya. Nah, tapi ini beda kasus kalau ini perbedaannya jika ada pokok pajak di produk hukum yang mau diajukan pengurangan, atau misalnya pokoknya yang diajukan non keberatan ini itu dihitung ada proporsionalnya. Ada WP harus melunasi jumlah pajak secara proporsional. Jadi ada hitung-hitungannya, proporsionalnya. Kan kalau kita ngomongin nih misalnya ada SKPKB, berarti ada pokok sama ada sanksi. Sanksinya. Betul. Ya. Nah, itu gini, dihitung dari misalnya, jadi di bulan Januari itu dia pembayaran pertama. Dia misalnya ada SKPKB, ada pokok sama sanksi. Ada pokok sama sanksi. Pokoknya misalnya 100 juta, sanksinya 40 juta. Berarti totalnya kan 140 juta nih, Kak. Nah, dia bayar nih di bulan Januari. Dia bayar tuh senilai misalnya 120 juta. Dia bayar 120 juta di bulan Januari ya. Di bulan Januari dia bayar 120 juta. Nah, 120 juta itu tidak langsung mengurangi pokok pajaknya aja, Kak. Jadi dia dihitung proporsional. Jadi 120 itu akan dihitung dari pokok pajaknya. Jadi pokok pajaknya kan tadi 100 juta. 100 dibagi keseluruhan SKPKB tersebut baru dikalikan dari berapa yang dibayar. Jadi mereka dapat proporsional antara pembayaran 120 itu dibagi secara proporsional di pokok pajak dan juga sanksi administratif. Jadi nggak sama kayak dulu. Kalau dulu misalnya bayar 120 ya berarti langsung dikurangkan sendiri dari 140 jadi 120, berarti sisa 20 juta misalnya gitu. Pokoknya dikuranginya langsung 20 juta. Kalau sekarang dia tidak ada ketentuan proporsionalnya seperti itu. Jadi sebenarnya tuh perbedaan utama kenapa saya mau kita mengangkat ini ya, maksud tema jadi, ini edukasi materi. buat teman-teman ya di podcast. Soalnya banyak yang masih nggak ngeh, Kak. Jadi kalau misalnya dia pembayarannya itu sebelum diajukan permohonan itu dihitungnya proporsional. Tapi saat WP kan itu tadi misalnya bulan Januari ya, Kak ya. Terus di bulan Februari WP tersebut ajukan permohonan pengurangan sanksi administrasi. Artinya kan yang dikurangkan hanya sanksi administrasinya ya. Jadi yang Januari tadi dihitung proporsional antara pokok dan sanksi. Pas Februari dia bayar lagi nih, misalnya dia bayar lagi tanggal 1 Februari. Nah, karena dia masuk di bulan dia ajukan tanggal 3, tapi dia bayar lagi tanggal 1. Nah, pembayaran di bulan Februari itu misalnya dia bayar lagi 10 juta. Nah, 10 juta itu dianggap pembayaran pokok pajaknya semuanya. Nah, jadi nggak proporsional lagi gitu. Jadi itu ada perbedaannya di situ. Jadi nggak sama kalau dulu bayar aja dari mau bayar awal sama akhir ya tetap diperhitungkan secara keseluruhan. Itu sih yang jadi itu ada ketentuan proporsionalnya, perhitungan proporsionalnya Kak ya. Betul. Nah, kalau untuk tadi kan ini juga nih, biar wajib pajak kan jelas nih, permohonan yang mereka masukkan kira-kira untuk proses non keberatan ini jangka waktunya berapa lama? Oh ya, jangka waktunya masih sama ya dengan yang dulu, yaitu masih 6 bulan sejak tanggal permohonan pengurangan diterima di KPP ya. Itu memang jangka waktu maksimal ya, tapi bisa saja diproses oleh pengelola keberatan lebih cepat lagi ya. Dan betul. Sepertinya memang ada ikonya juga. Ikonya bisa jadi cuma 3-4 bulan seperti itu ya. Bulan, ya betul. Mereka sudah harus menerbitkan produk hukumnya seperti itu. Baik kawan pajak, dari semua penjelasan tadi kita jadi tahu apa yang menjadi persyaratan ya untuk terutama jangka waktu penyelesaian dan tentunya apa-apa ketentuan yang mengatur, baik itu tadi yang sudah Kak Oce jelaskan mengenai ketentuan yang pembayaran proporsional, kemudian yang mana di aturan-aturan sebelumnya, sebelum PMK 118 ini belum mengatur atau belum mensyaratkan perhitungan proporsional seperti itu. Baik kawan pajak, rasanya bincang-bincang kita di podcast edukasi kali ini cukup sekian ya. Semoga
materi tadi yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita, Kak Oce memberikan pencerahan ya buat kawan pajak yang mungkin merasa kok kayaknya saya bisa mengajukan permohonan entah itu mungkin pembetulan atau keberatan atau mungkin pengurangan sanksi karena mungkin wajib pajaknya belum ngeh kalau ternyata untuk jatuh tempo atau mungkin ada keadaan force buyer yang kita nggak tahu ya, karena kan keadaan wajib pajak ini kan DJP juga kan tidak tahu ya seperti apa keadaan wajib pajak itu sendiri. Mungkin pada saat itu ada kesulitan keuangan atau dan sebagainya. Makanya selalu dalam permohonan itu mencantumkan alasan. Betul. Nah, kawan pajak sekali lagi ya untuk PMK 118 ini kiranya memberikan manfaat tentunya bagi kawan pajak dan kawan pajak semakin paham akan hal-hal apa ya yang harus diperhatikan. Jangka waktunya, ketentuannya, syarat-syaratnya, perhitungannya seperti apa. Nah, kemudian sebelum kita tutup nih podcast kita ya, Kak Oce ya. Kira-kira Kak Oce ada nggak yang mungkin menjadi summarize atau kesimpulan dari PMK 118 ini buat kawan pajak? Sama sih kayak tadi ya, pokoknya jangka waktunya. Jadi soalnya kawan pajak tuh banyak yang kadang masih bertanya nih Kak, permohonan saya udah atau belum, udah sampai di mana? Iya benar. Padahal kita tahu bersama ada jangka waktunya 6 bulan, 12 bulan seperti itu. Terus habis itu hitungan proporsional itu juga hanya berlaku untuk yang ada pokok pajaknya ya kawan pajak. Jadi kalau misalnya nggak ada. Udah. Jadi kalau misalnya kayak dia cuma sanksi administrasi, berarti misalnya terlambat melapor, terlambat melapor atau terlambat membayar, sebenarnya kan ada sanksi ya. Biasanya ada bunganya. Nah, itu tidak dikenakan untuk perhitungan proporsional. Betul. Jadi langsung misalnya 55 juta terus dia bayar 5 juta ya langsung dipotongkan sanksinya. Itu aja sih Kak kalau dari saya. Oke, Oce, kayaknya tadi nggak lengkap ya, nggak Abdul. Kita tutup tadi Kak Oce udah buka dengan pantun. Oh iya. Mungkin Kak Oce mau tutup juga dengan pantun? Biar adil, biar saya aja boleh. Oke, baik. Ke warung kopi, duduk bersila. Cakep. Sambil tertawa, cerita hangat. Artinya, materi ini semoga berguna, menambah pengetahuan dan juga memberi manfaat. Wah, terima kasih sekali lagi kepada Kak Oce yang sudah bersama-sama dengan kita di podcast edukasi ya di studio Baca Cerita kita saat ini. Semoga nanti di episode podcast kita berikutnya kita bisa memberikan ya mengupdate edukasi yang lebih update tentunya sehingga kawan pajak bisa mendapatkan informasi perpajakan yang lebih fresh lagi dan tentunya ini juga memberi manfaat dan memberi kemudahan bagi kawan pajak untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Baik, terima kasih sekali lagi. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Shirley Diana dan saya Oce. Kami pamit. Dadah.